Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah unsur pembangun yang membangun cerita dari dalam. Unsur intrinsik ini terdiri dari satu, tema. Tema adalah ide dasar yang membangun sebuah cerita. Tema umumnya bersifat tersirat, artinya kita harus membaca cerita secara keseluruhan agar memahami tema tersebut. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah karakter yang terlibat di dalam sebuah cerita. Berdasarkan keterlibatannya, tokoh dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tokoh utama, yang kedua tokoh pembantu. Tokoh utama merupakan tokoh yang mendominasi cerita. Tokoh ini sering muncul dan sering disebut dalam sebuah cerita. Dua, tokoh pembantu. Tokoh yang melengkapi cerita. Tokoh pembantu hanya muncul sesekali atau beberapa kali saja di dalam sebuah cerita. Tokoh berdasarkan peranannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh yang berperan sebagai orang berhati baik, selalu mengamalkan nilai-nilai ideal bagi para pembacanya. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis selalu menyebabkan konflik dan masalah. 3. Penokohan. Penokohan adalah pengembaraan suatu tokoh baik dari segi fisik, watak, ataupun tingkah lakunya. 4. Latar. Latar ada bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana dari sebuah kejadian di dalam sebuah cerita. Yang kelima adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa dari dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Jenis alur ada beberapa hal: alur maju, mundur, kemudian yang ketiga adalah alur campuran. Alur maju. Sebuah cerita dikisahkan dari awal hingga akhir cerita. Misalkan seorang tokoh anak yang dimulai dari kecil hingga menjadi orang dewasa. Alur mundur. Sebuah cerita dikisahkan dari akhir cerita menuju kilas balik ke bagian awal cerita, untuk menjelaskan mengapa akhir cerita dapat terjadi. Alur campuran. Cerita dikisahkan mulai dari puncak masalah, lalu dilanjut mengisahkan tahap awal masalah, dan kembali lagi ke tahap puncak masalah hingga penyelesaian masalah. 6. Sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam cerita. Jenis-jenis sudut pandang antara lain: orang pertama sebagai pelaku. Pengarang menempatkan dirinya sebagai pelaku utama di dalam cerita. Sudut pandang ini memakai kata ganti aku. Orang pertama sebagai pelaku sampingan. Pengarang masih terlibat di dalam cerita, tapi hanya sebagai tokoh pendamping. Sudut pandang ini memakai kata ganti
aku. Orang ketiga serba tahu. Pengarang menempatkan diri sebagai orang di luar cerita, tapi ia mengetahui segala hal yang berkaitan dengan tokoh dalam cerita. Orang ketiga sebagai pengamat. Pengarang menempatkan diri sebagai orang di luar cerita, tapi pengarang hanya menceritakan isi cerita dari sisi seorang tokoh saja. Yang ketujuh adalah amanat. Amanat adalah pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Amanat dapat disampaikan melalui tokoh-tokoh cerita. Baik, cukup sekian pembahasan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.